Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Yaqul tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talaqul ilmi. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Pasar Muslim Dunia Makna, karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan sore hari ini tema kita berkaitan tentang mengenal khiyar majlis di pasar. Ya masalahnya khiyar dalam akad jual beli tidak hanya satu. Jadi khiyar itu pilihan bagi penjual atau pembeli untuk membatalkan transaksi yang sudah terjadi. Ya, ini tidak hanya satu. Dan pembahasan ini jamaah yang menunjukkan tentang kemudahan syariat yang mulia ini, atau keindahan syariat yang mulia ini. Di antara bentuk keindahan syariat, maka memberikan batas waktu seseorang untuk berpikir setelah mengadakan akad jual beli. Nah, di antara alasannya kadang ada sebagian orang dia melakukan transaksi jual beli, tapi sofko itu nyaman, spontanitas saja. Lihat barang tertarik langsung dibeli. Ternyata beberapa waktu berikutnya, ternyata mungkin dia sudah punya barangnya di rumah, atau mungkin ternyata ada hajatnya lebih penting, sehingga perlu untuk meralat, ya, untuk membatalkan akad. Maka syariat kita memberikan hak, namanya khiyar, hak khiyar, agar antara penjual atau pembeli tidak ada yang terzalimi. Nah, karena jual beli itu akan dianggap sah, di antara syaratnya harus ada saling keriduan. Ya, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelum kita membahas khiyar majlis, lebih dahulu kita akan membahas hak khiyar. Di dalam buku ensiklopedia fikih, ya, Islam, disebutkan definisi khiyar. Huwa haqqul 'aqidi fi fashil 'aqdi aw imda'ihi li dhuhuri musawwigin syar'iyyin aw bi muqtadat ittifaqin 'aqdiyyin. Jadi hak khiyar itu artinya hak pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad disebabkan alasan yang syar'i atau karena ada kesepakatan ketika akad. Jadi pembatalan akad itu karena memang ada alasan syar'i atau mungkin ada kesepakatan, seperti khiyar syarat, ya. Penjual pembeli setelah atau sebelum melakukan akad, dia mensyaratkan, Pak, nanti kalau saya beli barang antum, mohon Anda diberikan khiyar syarat selama sepekan. Kalau nanti tidak saya batalkan, berarti akadnya sah. Maksudnya akadnya diteruskan. Tapi kalau kemudian dalam jangka sebelum 1 pekan kok
saya tidak meneruskan, maka saya akan batalkan. Maka saya akan batalkan. Sepakat misalkan. Ya. Maka tunggu satu pekan. Kalau satu pekan ternyata tidak, ya, ada pembatalan, berarti akadnya apa? Mengikat, sudah selesai. Tidak boleh kemudian setelah satu pekan satu pihak, ya, ingin membatalkan, kecuali kalau ada alasan yang lain, ada cacat atau dirinya merasa tertipu misalkan. Nah itu beda lagi, nanti ada khiyar ghaban dan sebagainya. Dan sudah pernah kita bahas ya, di awal-awal tentang fikih muamalah, tentang macam-macam khiyar. Berdasarkan definisi di atas, ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, bahwa hak khiyar melindungi semua pelaku akad. Ini penting. Jadi, tidak hanya pembeli saja, tidak hanya penjual saja, tapi kedua belah pihak yang mencakup penjual dan pembeli. Sehingga hak khiyar tidak hanya melindungi pembeli semata, tetapi juga penjual. Ini penting. Jadi adanya khiyar itu untuk melindungi hak kedua belah pihak. Yang kedua, hak khiyar adalah turunan dari akad. Dalam arti di mana ada akad jual beli, maka di situ ada hak khiyar. Oleh karena itulah tidak ada hak khiyar tanpa akad jual beli. Dua orang tidak mengadakan akad jual beli, tiba-tiba, oh saya ini batalkan transaksi oh ini batal apa aja masalahnya. Jadi ada akad dulu, baru di situ ada khiyar. Tanpa akad maka tidak mungkin adanya khiyar. Yang ketiga, hak khiyar ada karena dua alasan. Jadi hak khiyar ada karena dua alasan. Yang pertama, sebab yang diizinkan oleh syariat, seperti ya, masih di majlis akad, atau adanya aib, atau sebab dibodohi, ada cacat misalkan. Ya, dengan catatan cacat ini muncul sebelum barang itu dibeli. Ya. Tapi kalau kemudian cacat itu munculnya setelah barang dibeli, oh ini beda lagi kasusnya. Atau mungkin merasa dibodohi. Ya. Hukum asalnya yang menaikkan harga barang itu bebas, nggak ada batasan. Ya, seperti kisah sahabat siapa? Ya, siapa namanya siapa? Yang ingat? Disebut Al-Mabariki apa? Dan dia disuruh oleh Nabi untuk membeli satu ekor kambing, dibawakan 1 dinar. Ternyata dia pandai menawar. Dengan 1 dinar dapat 2 ekor kambing. Terus dia pandai jual juga. Pas dia pulang di tengah jalan ada yang nawar. Dijuallah 1 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Jadi pulang bawa 1 dinar dan 1 ekor kambing. Ya. Itu tidak masalah. Kalau saling ridho dan tidak ada pihak yang ditipu. Tapi kalau kemudian ada seseorang dia beli barang mahal, ya, ternyata ditipu karena harga barang pada umumnya sekian misalkan. Nah, ini sudah nggak wajar misalkan. Nah, tatkala itu jemaah dia punya hak khiyar untuk membatalkan, ya, untuk membatalkan. Atau mungkin ya, minta selisih harga, itu tergantung kesepakatan nanti. Ini beda kasusnya kalau misalkan dia tahu ini harga barang ya memang wajarnya 100.000, kemudian ada orang mau jual harga 1 juta, dia tahu di pasaran cuma 100.000, tapi dia tetap membeli ya masalahnya. Kalau ini nggak bisa, kenapa? Awalnya memang sudah tahu. Atau mungkin barang antik, barang antik ya, barang ini secara nilai nominal mungkin nggak laku, cuma kan ini barang antik sehingga harganya mahal. Nah, ini ya, jelas ya tidak ada pihak yang tertipu karena memang ini antik. Yang kemudian masalah yang keempat, khiyar hanya berlaku untuk akad yang lazim. Jadi akad yang lazim itu artinya akad yang mengikat kedua belah pihak. Contohnya apa coba? Akad yang mengikat itu ya jual beli. Apa lagi? Utang piutang mengikat tidak jam? Mengikat.
Ya. Jadi kalau akadnya tidak mengikat, akad yang jaiz, maka tidak ada hak khiyar. Tidak ada hak khiyar. Ya. Sementara akad yang jaiz bisa dibatalkan sepihak. Maksudnya tidak berlaku khiyar. Ya. Contohnya apa? Wakalah. Kalau utang lazim tidak cem. Kalau sudah terjadi utang piutang, bolehkah ditarik? Orang minjemi orang lain, kemudian setelah dipinjemi, oh saya mau tarik sekarang, boleh nggak? Boleh nggak jawab? Kalau wakalah, iya, wakalah ini akadnya jaiz. Misal gini, si A mewakilkan pada si B untuk membelikan mobil. Ya. Ketika si B ini datang ke dealer, ya, si A membatalkan akadnya. Oh, B, saya nggak jadi mewakilkan antum. Itu boleh, nggak masalah. Boleh. Ya. Bagaimana kasusnya misal kalau si B ternyata sudah beli mobilnya, si A, oh saya nggak jadi mewakilkan antum, gimana barangnya jawab? Ini juga kasus. Jadi akad yang jaiz itu boleh dibatalkan sepihak dengan catatan tidak membahayakan pihak jadi wakil, nggak boleh. Contoh misal gini, ada seorang diwakili untuk bawa kapal laut di tengah lautan. Ia mewakili membatalkan, Anda nggak membatalkan antum terjun saja. Ini nggak boleh. Kenapa? Membahayakan orang yang jadikan wakil. Itu nggak boleh. Hukum asalnya boleh, tetapi dengan catatan tidak membahayakan ya, pihak tadi ya, yang dia menjadikan wakil. Kalau membahayakan maka nggak boleh. Ibnu Hubairah, ulama Hambali yang meninggal di tahun 560 Hijriah. Beliau mengatakan wattafaqu ala anna khiyarul majlis la yasbutu fil uqud allati hiya ghairu lazimatin kasyarikah wal wakalah wal mudharabah. Ulama sepakat bahwa khiyar majlis tidak berlaku untuk akad yang tidak lazim, tidak mengikat, seperti syirkah, wakalah dan mudharabah. Ya, maksudnya gini ya, mudharabah contohnya ada pemodal, ada pengelola. Misal di tengah perjalanan pemodal narik modalnya kepada pengelola. Anak nggak jadi mudharabah dengan antum. Itu tidak masalah. Nggak boleh kemudian si pengelola marah-marah. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini akad yang jaiz. Artinya boleh satu pihak membatalkan walaupun pihak yang lain tidak setuju. Atau mungkin si pengelola tadi sudah diserahkan uang, ternyata 3 hari kemudian, oh saya nggak jadiin, saya nggak mampu. Itu boleh-boleh saja. Dan nggak boleh kemudian pemodal, nggak, ini uangnya sudah saya kasihkan, kemudian kok kenapa anda batalkan? Itu nggak bisa. Ya. Kecuali memang kalau membahayakan, itu beda. Contoh misal sudah diberikan bahan-bahan sudah diberikan, kemudian pengelola, oh anda nggak jadi mudharabah sama antum. Wah, ini barang sudah dibelikan, bahan-bahan baku sudah dibelikan misalkan. Nah, sehingga ada pihak yang dirugikan, itu nggak boleh. Jadi, tanpa ada pihak yang dirugikan maka tidak masalah. Dan tidak harus kemudian kedua belah pihak sepakat, tidak harus. Itu harus. Ya, kemudian masalahnya sekarang kita masuk hak khiyar majlis. Jadi khiyar majlis itu seperti apa, jemaah? Dan orang kapan dia masih dianggap di majlis? Ini penting. Kalau di toko mungkin gampang. Kalau selagi dia masih di toko, berarti di majlis. Di pasar jemaah terbuka. Karena satu penjual dengan penjual yang lain cicir. Nggak ada ruangannya, terbuka. Itu masalah. Jadi dianggap majlisnya seperti apa? Kita lihat. Selanjutnya di bagian ini kita akan membahas khusus mengenai hak khiyar majlis. Khiyar majlis adalah hak khiyar
bagi pelaku akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di majlis akad. Ya, ada gambarannya. Jadi hak untuk membatalkan, ya, atau melanjutkan transaksi akad jual beli ketika mereka berdua masih di majlis. Ya. Nah, tinggal orang dianggap masih di majlis itu seperti apa? Ya. Kalau ada ruangan toko, berarti selagi dia di ruangan tersebut masih di majlis. Tapi kalau di ruang terbuka, maka dianggap masih di majlisnya seperti apa? Kita lihat. Keberadaan hak khiyar majlis telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia bersabda, "Idza tabaya'al mutabayyi'an bil bai' fa kullu wahidin minhuma bil khiyar min bai'ihi ma lam yatafarraq." Jika ada dua orang yang melakukan akad jual beli, maka masing-masing memiliki hak khiyar dalam akad jual beli tersebut yang mereka lakukan selama mereka belum berpisah. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin As, ini bersabda, "Al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqu illa an takuna safqata khiyar wa la yahillu lahu an yufariqa sahibahu khasyata an yastaqilahu." Penjual dan membeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jika ada perpanjangan khiyar. Seperti syarat tadi, ya, Pak, saya minta 3 hari ya, untuk berpikir. Sepakat misalkan, berarti 3 hari masih dibolehkan khiyar. Tapi kalau tanpa ada persyaratan, berarti ya hanya khiyar majlis, atau mungkin khiyar-khiyar yang lainnya karena ada aib dan lain sebagainya. Dan tidak halal baginya untuk meninggalkan lawan akadnya karena khawatir akad dibatalkan. Ya, karena khawatir akad akan dibatalkan. Sengaja. Habis beli apa? Langsung lari. Ya, kenapa? Oh, jangan-jangan nanti penjualnya membatalkan misalkan. Nah, ini nggak boleh. Boleh dia meninggalkan, ya dalam artian hal yang wajar saja. Bukan karena sengaja. Ya, kalau sengaja pun dalam artian ada indikasi bahwasanya penjual ya ridho, misalkan seperti itu. Dalam hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak halal bagi orang yang tidak memberikan hak khiyar majlis. Ini menunjukkan bahwa khiyar majlis hukumnya wajib. Berarti jamaah sekalian, praktek-praktek di sebagian minimarket itu keliru, ya. Sahih. Kan kalau kita sudah bayar di kasir, sudah dihitung, jangankan sudah bayar uangnya, sudah dihitung, nggak boleh dibatalkan. Sahih? Oh, ini sudah dimasukin ini datanya. Itu sudah nggak bisa. Tukar pun nggak bisa, jemaah. Tukar nggak bisa. Apalagi kalau sudah bayar. Ya. Padahal syariat kita masih membolehkan. Selagi kita masih di majlis akad, maka sah-sah saja. Ya. Walaupun dia nggak ridho, nggak boleh. Kenapa? Masing-masing punya hak. Termasuk penjualnya pun bisa narik kembali. Nggak masalah kalau masih di majlis akad. Nah, maka sistem sebagian tempatnya seperti tadi, ya, barang yang dipegang nggak boleh dikembalikan. Nah, ini nggak boleh, jemaah. Barang yang sudah dihitung di kasir tidak boleh dikembalikan, ini keliru. Ya, tidak boleh. Ya, karena ini aturan syariat. Ya, cuma soalnya kita kadang transaksinya dengan non muslim, ya. Sistemnya mereka. Karena kita ya mau nggak mau harus ikut ini masalah, cuma. Nah, sehingga dari sinilah jemaah sekalian pentingnya muslim itu menguasai pasar tadi. Ya, pentingnya, karena dunia itu untuk kita, bukan untuk mereka, jemaah. Masalahnya sebagian kita kadang terkena doktrin dunia itu untuk orang kafir, ya. Untuk muslim penjaranya. Jadi apa? Ya sudahlah,
hidupnya fakir miskin tidak masalah. Ini keliru jamaah sekalian. Dunia untuk kita, bukan untuk mereka. Mereka itu justru merusak jemaah. Karena dunia itu dirusak dengan maksiat. Dan maksiat terbesar itu apa? Syirik. Syirik. Ya. Nah, sehingga yang saya kemudian akhirnya kita justru malas-malesan, kita serahkan kepada mereka. Ya akhirnya tadi ya, kita paham tentang fikih muamalah, tapi karena kita butuh dengan mereka, akhirnya transaksi dengan mereka, kita ke bawah sistem mereka. Harusnya mereka ikut sistem kita. Ya kan, di antara syarat kita boleh syirkah dengan non muslim pun dengan catatannya apa? Kita harus ngawasi. Artinya apa? Jagai terus. Ya, jangan sampai kemudian ternyata rekan bisnisnya melakukan transaksi haram, itu nggak boleh. Kalau dicur dibiarkan itu nggak boleh. Boleh kerjasama dengan mereka, tapi dengan catatan apa? Didampingi terus. Kalau nyimpang sedikit ingatkan. Kalau nggak bisa tinggalkan. Kenapa? Ini merusak. Ya, urangi berkah. Bahkan mungkin menyebabkan apa? Penghasilan haram. Kalau tidak dikawal terus. Ya. Ya kemudian masalah lihat. Sekarang batasan khiyar majlis itu seperti apa ya? Batasan khiyar majlis itu seperti apa? Kita lihat. Apa batasan masa khiyar majlis? Apakah selama masih di sekitar pasar atau selama masih bertatap muka antara penjual dan pembeli? Ya. Jawabannya, batasan khiyar majlis adalah selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Karena ketika sudah berpisah badan, berarti sudah disebut berpisah secara makna bahasa. Ya, berpisah secara makna bahasa. Al-Wazir Ibnu Hubairah beliau menjelaskan mengenai makna berpisah untuk khiyar majlis. Beliau mengatakan, "Wat tafarruqu fil lughati la yuhmal illa 'ala tafarruqi bil abdan." Berpisah secara bahasa tidak memiliki makna selain berpisah secara fisik. Ya, jadi kalau secara bahasa ya orang dianggap berpisah ya ketika sudah apa? Tidak bertatap muka lagi. Badan sudah berpaling, itu sudah dianggap ya tidak berada di majlis. Dan seperti inilah yang dipahami sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Selaku sahabat yang meriwayatkan hadis tentang khiyar majlis. Ya. Nafi menuturkan Ibnu Umar, menantunya Ibnu Umar menceritakan, wa kana Ibnu Umar idza ishtara syai'an yu'jibuhu faraqa sahibah. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika membeli sesuatu yang beliau sukai, maka selesai akad beliau segera tinggalkan penjualnya. Ya. Tapi ini jamasan berarti kemudian apa? Cepat-cepat tidak. Tapi dalam jangka waktu yang wajar. Nah, kalau cepat-cepat sengaja lari, itu nggak boleh jamaah. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Nabi mengatakan, "Fakana idza baya'a rajulan fa arada an la yuqilahu ya qama famasha hunayatan ya hunayatan ya thumma raja ilaihi." Ibnu Umar ketika melakukan transaksi dengan seseorang dan beliau ingin agar tidak dibatalkan atau mengikat, maka beliau berpindah sedikit lalu kembali lagi ke penjual. Ya, pindah biar apa? Akadnya dianggap sah, mengikat. Ya. Sehingga maksudnya ketika si A dan si B melakukan akad di pasar, mereka saling bertemu. Ketika akad sudah dilakukan ya, lalu si A berpindah ke penjual di sampingnya, maka akad menjadi mengikat. Karena khiyar majlis sudah tidak berlaku. Konsekuensinya akad yang mengikat atau lazim, akad itu tidak bisa dibatalkan sepihak, tidak bisa. Jadi artinya apa? Ketika sudah mengikat, ini maksudnya jamaah tidak bisa dibatalkan sepihak. Tapi kalau masih ada khiyar, boleh membatalkan sepihak. Penjual nggak mau, itu nggak bisa. Tapi kalau sudah mengikat, tidak boleh dibatalkan sepihak. Tapi kalau dua belah pihak mereka sepakat, boleh tidak? Boleh. Ya. Bahkan nanti masih ada apa? Hak ikolah.
Jadi ikola itu ya hak untuk membatalkan akad. Jadi harga dikembalikan penuh, barang dikembalikan utuh, ya, tanpa ada kelebihan. Ya. Maka ini boleh, tapi nggak boleh maksa ya. Dalam artian kalau penjualnya nggak mau ya jangan dipaksa. Ya. Tapi kalau misalkan ada aib, misal nanti ada khiyar goben, oh ini khiyar karena cacat dan sebagainya misalkan, itu nggak masalah. Khiyar goben itu karena tertipu ya, harganya sangat mahal, atau khiyar cacat, ya, maka tidak masalah. Tapi kalau tanpa khiyar yang lain atau tanpa sebab yang lain, maka ketika sudah mengikat maka tidak boleh dibatalkan sepihak. Yang ada misalkan minta ikolah untuk membatalkan akad. Kalau kemudian diterima ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Ya, sekarang masalahnya apa hikmahnya? Apa hikmah khiyar majlis diwajibkan dalam setiap akad? Banyak kejadian orang melakukan akad tanpa pikir panjang, sehingga bisa jadi setelah akad dia menyesal karena mereka rugi. Maka Islam memberikan hak khiyar majlis untuk menghindari peluang penyesalan semacam ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hikmah adanya khiyar majlis. Dia mengatakan inna syari'ah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi athbata khiyarul majlisi fil bai'i hikmatan wa maslahatan lil muta'aqidaini wa liyahsula tamamar ridha alladhi saratahu ta'ala fihi fa innal aqda qad yaqa'u baktatan min ghairi tarawin wala nadharin fil qimati faqad mahasinu hadhihi syari'atil kamilah an yaj'ala lil aqdi hariman yatarawwa fihi al mutabayi'an wa yu'idani an nadra, ya, wa yastadriku kullu wahidin minhuma aib, ya, aiban, ya, kana khafiyan, ya, kana khafiyan, ya. Kata beliau jemaah sekalian Al-Imam Qayyim, Rasulullah SAW mengajarkan khiyar majlis dalam transaksi jual beli karena ada hikmah dan maslahat bagi pelaku akad, agar terjadi keriduan yang sempurna seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena akad terkadang terjadi secara tiba-tiba tanpa pikir panjang, ya, mengenai harganya, sehingga bagian dari kebaikan syariat yang sempurna ini adalah jeda agar masing-masing pelaku akad bisa merasa puas, ya, untuk mempertimbangkan ulang sehingga masing-masing mengetahui aib yang tersembunyi. Jadi ini termasuk bentuk keindahan syariat kita, jemaah. Agar orang berpikir, antum beli motor misalkan, oh ternyata motornya apa? Second lagi, kalau dipakai banyak masalah. Berarti ini jelas ada aib. Kalau seperti ini, antum kembalikan saja. Ustaz yang jual nggak mau, nggak bisa, jemaah. Ya, ingatkan ya dengan apa? Adab di akhirat, jemaah. Oh, antum cari uang atau cari apa? Cari masalah, cari azab. Ini, tapi kadang-kadang kalau transaksi dengan orang yang nggak paham, ya, ini masalah. Ya. Kalau dengan orang yang paham, insya Allah, kalau dia dalam artian tahu, oh iya, nggak masalah, kembalikan. Kecuali kalau dari awal dia jujur, ini barang memang second, kendalanya ini, misalkan dia tahu, kemudian ya sudah nggak masalah, ya. Kemudian tidak ada khiyar yang lain, tidak ada khiyar syarat, ya, misal, dan sudah tidak di majlis, terjadi akad, maka ngikat maka sudah mengikat. Ternyata setelah dipakai 1-2 hari dia merasa keberatan dengan aib-aib yang disebutkan tadi. Ternyata kok banyak masalah misalkan. Maka tatkala itu tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Kan dia sudah tahu itu aibnya dan sudah dijelaskan. Ya.
kecuali tadi minta iqolah, dan iqolah pun nggak bisa maksa. Nah, cuma memang dianjurkan penjual untuk menerima iqolah saudaranya, karena utamanya luar biasa masalahnya. Tapi nggak ada paksaan, tidak ada paksaan, karena akad sudah mengikat, sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak seperti itu. Kemudian masuk dalam artikel yang ditulis oleh Dr. Ali Abdullah dan Dr. Ahmad Syahdah, sebutkan innal hajata wa hiya mimma ja'atil uqud li talbiyatiha wa isba'iha da'iyatun li isbati hadzal khiyar dzalika anna kullan minal muta'aqqidain qad yaqbalani 'alal bai' baqtatan min ghairi tarawin fa yahsunnahuma an-nadamu ala ma aqadahu falau kunna biluzumil aqdi bi mujarradil ijabi wal qabul la tadarrara min dzalika fa nasaba an yushra khiyarul majlisi likullin minhuma daf'an lid-darari. Ya. Pertimbangan kebutuhan yang merupakan tujuan besar dilakukannya akad sangat mendesak untuk menetapkan keberadaan khiyar ini, karena masing-masing pelaku akad bisa jadi mensetujui akad jual beli secara tiba-tiba dan tidak berpikir panjang sehingga mereka menyesali akad yang telah mereka lakukan. Jika bisa dinyatakan akad itu mengikat hanya dengan ijab dan qabul, maksudnya nggak bisa dibatalkan misalkan dengan hanya sekedar ijab dan qabul, tentu akan merugikan mereka, sehingga sangat sesuai ketika disyariatkan adanya khiyar majlis bagi masing-masing untuk menghindari hal yang merugikan. Ya, jadi selagi masih tetap di majlis, maka mereka bisa berpikir, jadi enggak ya, jadi ya enggak. Ternyata enggak jadi, ya sudah balikin. Enggak boleh kemudian, Pak, kan itu sudah dipegang barangnya. Oh Pak, ini sudah dihitung, datanya sudah masuk. Enggak bisa jemaah. Selagi masih di akad, masih di majlis, maka masing-masing punya hak untuk membatalkan. Tidak boleh kemudian dipaksa harus dibeli. Kalau seperti ini, secara syariat nggak sah ya. Sudah dihitung, sudah masuk datanya, nggak bisa. Kalau kemudian harus bayar, secara hukum syariat jemaah itu nggak sah akadnya. Ustaz gimana ini akadnya nggak sah? Ya kalau seperti itu, kalau misalkan dalam artian pembelinya ya mau nggak mau harus beli agar barang itu menjadi hak milik, gimana coba? Ya harus itu. Kalau antum nggak ridho ya jangan dipakai barangnya, karena itu bukan milik antum. Anda nggak ridho tapi dimakan barangnya, makan barang orang lain jemaah, nggak boleh. Cuma yang jadi masalah ya tadi, kadang yang menjadi lawan transaksi kita mereka nggak paham, sehingga akhirnya ya kita terpaksa seperti itu jemaah. Walaupun secara hukum syariat, hukum asalnya kalau memang satu pihak dipaksa itu tidak sah akadnya seperti itu jemaah. Ya jemaah sekalian, nih hal yang perlu untuk selalu ya kita ingat ya, bahwasanya ada khiyar majlis, sehingga tatkala ada seorang bertransaksi dengan kita dan masih di majlis kemudian ya, mungkin dia ingin membatalkan, maka jangan kemudian kita tolak, nggak boleh, karena khiyar majlis telah ditetapkan oleh syariat yang mulia ini. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya demikian ya masalahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Alhamdulillah kita sampai pada sesi kedua di tanya jawab. Bagi jamaah yang bertanya, bersilakan Firman, bagi yang mau bertanya. Sudah disebutkan Ustaz, biasanya di toko-toko yang ada barang pecah belahnya ada asumsi kalau barang rusak kita membeli Dipegang rusak itu. Seumpama rusak atau jatuh harus membeli, itu bagaimana Pak? Ya.
Ya, jamaah sekalian, di sebagian toko ditulis kalau ada barang yang rusak maka wajib dibeli. Ya. Sebenarnya bahasanya wajib tanggung jawab itu sebenarnya itu. Ya. Pertanyaan gini, ketika seorang misalkan memecahkan barang milik orang lain, ya, tanpa disengaja, pertanyaannya wajib tidak dia mengganti jamaah? Wajib tidak? Hah? Nggak sengaja. Wajib tidak? Hah? Wajib jamaah. Wajib. Dosa iya tidak. Kenapa? Karena nggak sengaja. Tapi tanggung jawab harus. Itu penting. Tanggung jawab itu harus. Dosa tidak. Kenapa? Karena nggak sengaja. Orang lempar batu kena kaca tetangga. Dosa tidak jamaah? Hah? Dosa tidak? Dosa tidak? Nggak sengaja. Dia lagi lempar batu ternyata nggak sengaja kena kaca tetangganya. Dosa tidak? Nggak dosa. Tapi tanggung jawab? Tanggung jawab. Makanya kalau ada anak yang mungkin akalnya kurang ya, akalnya kurang. Kemudian merusak rumah tetangga. Anak ini nggak berdosa. Tapi walinya tetap wajib mengganti, wajib. Maka kalau seperti itu memang secara hukum asal dia wajib ganti. Dia masuk toko kemudian kesenggol, rusak, jatuh barangnya, ya ganti. Tapi dia nggak dosa, karena tidak sengaja. Dan yang menjatuhkan dia, ya. Jangan kemudian, oh saya nggak sengaja. Ya. Beda kasusnya kalau misalkan dia menjadi orang yang diberikan amanah. Ya. Kalau orang yang diberikan amanah sudah menjaga amanahnya dengan baik, ternyata tanpa sengaja barang tersebut rusak. Ya. Maka tatkala itu jamaah dia tidak wajib mengganti. Jelas? Di TTP motor. Motor ini sudah dijaga. Bahkan ditaruh di rumah. Rumahnya digembok. Ternyata dijebol maling, dibawa kabur. Ya. Apa kemudian dia wajib ganti? Gak wajib. Kenapa? Karena akadnya amanah. Jadi akad amanah itu tidak wajib mengganti. Jelas? Beda kalau akad domana. Akad domana seperti jual beli itu domana, atau utang piutang itu domana. Jadi ada orang baru dipinjami uang 1 miliar. Setelah itu baru jalan 2 jam dirampok jamaah. Wajib ganti tidak? Wajib. Karena akadnya domana, dia wajib ganti. Jangan kemudian ini uangnya dirampok. Nggak bisa, tetap wajib ganti. Ya, ini akadnya akad apa? Domana seperti itu. Maka mengetahui akad itu penting. Biar apa? Dia paham wajib gantikah atau tidak. Ya, seperti contoh gini ya. Orang yang rental mobil, nyewa mobil, itu akadnya apa jemaah? Nah, akadnya apa? Amanah atau akad domana jemaah? Antum nyewa mobil nih. Akadnya amanah apa domana? Domana? Hah? Amanah jemaah. Akadnya amanah. Kalau nabrak itu nggak wajib ganti. Sorry, nggak wajib ganti. Ini kayaknya bos-bos rental mau mundur ini. Secara syariat nggak wajib ganti. Kenapa? Karena akadnya akad amanah. Akad amanah, bukan domana. Ya. Kecuali, jadi akad amanah itu gini. Kecuali yang nyewa pledor. Misal dikendarai melebihi batas kecepatan, akhirnya nabrak, tanggung jawab. Jelas? Ya tanggung jawab. Atau mungkin dinaiki lebih dari kapasitas, akhirnya mungkin suspensinya rusak dan sebagainya misalkan, maka dia wajib ganti. Atau kendaraannya nggak dikunci, kuncinya ditaruh di situ, akhirnya dibawa maling misalkan, dia wajib ganti. Kenapa? Karena pledor. Tapi kalau misalkan mobil itu sudah ditaruh di garasi, digembok, ada satpamnya di rumahnya misalkan, ternyata ada misalkan begal ya, dijebol rumahnya, penjaga keamanan juga ditodong misalkan, mobil itu dibawa jamaah, wajib nggak dia ganti?
Hah? Nggak wajib. Atau mungkin gini, mobil lagi diparkir ternyata tiba-tiba ada pohon jatuh. Berarti ini kan bukan karena dia, tapi alam jamaah. Wajib nggak dia ganti? Enggak. Kenapa? Karena akadnya apa? Amanah, bukan domanah. Sebenarnya yang lain juga gini. Nyewa rumah, amanah apa domanah jamaah? Amanah, sahih. Ada orang nyewa rumah baru sebulan ternyata ada tsunami, rumahnya apa? Hancur. Wajib nggak dia ganti? Nggak wajib kan, akad amanah. Beda kasusnya kalau kemudian baru nyewa sebulan sengaja tiap hari palu. Jadi rusak kemudian hancur. Ya ganti. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan rusaknya. Tapi kalau tidak, nggak wajib. Makanya gini, kalau antum nyewa kos-kosan kemudian kok bocor, siapa yang tanggung jawab jamaah? Pemilik. Beda kalau antum yang sengaja merusak, antum tanggung jawab. Ya. Tapi kalau itu dari alam, maka tidak wajib ganti. Kenapa? Karena akannya amanah. Seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jadi yang tadi itu sebenarnya bukan masalah dia wajib membeli, tapi apa? Mengganti seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau mengganti, apakah menggantinya sesuai harga dasar atau harga beli sesuai tentara di situ? Ya. Jawabannya harga dia beli. Harga dasar itu? Iya, harga beli. Ya, karena gini, ketika dia kembalikan dengan harganya, kan nanti beli lagi dan dipajang lagi. Silakan mau dijual dengan harga yang dalam artian harga yang lebih dari dia beli. Kan dia ganti harga barang. Makanya harga tersebut berapa? Ya. Beda kalau dalam artian akannya jual beli, ya sudah sesuai dengan harga jualnya. Tapi ini kan mengganti. Mengganti itu ya sesuai dengan harga ketika dia beli, seperti itu. Wallahu a'lam. Yang mungkin gini, ada orang misalkan baru beli motor, kemudian motor ini rusak. Akhirnya apa? Oh, ini kan mau diganti nih, naikkan harganya. Oh, ini motor ini saya jual, Bali belinya 15 juta. Enggak, ini motornya kalau saya jual 30 juta. Berarti antum ganti 30 juta. Ini nggak boleh. Jadi harga dia beli seperti itu. Allah bisa. Ya, fadhal. Ini benar luar biasa. Ya. Saya beberapa kali dalam kondisi minta didoakan oleh ibu saya, tapi ibu saya jawabannya malah seperti tersinggung dan berdalih namanya orang tua kasih doain anaknya, kalau saya disuruh nggak perlu minta. Dengan ada terus bagaimana sikap yang harus saya tunjukkan? Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan gitu? Apa sikap apa? Ya gini ya Mas Andian. Seorang anak tidak masalah meminta kepada orang tuanya, minta didoakan. Bu, mohon doakan saya misalnya. Tidak masalah. Perkara kemudian jawaban orang tuanya seperti tadi, maka anak harus husnudzon. Ya. Mungkin jawaban orang tua itu agar kita tahu, oh, masa sih orang tua nggak mendoakan anaknya. Barangkali setelah itu ternyata mendoakan jamaah. Cuma itu hanya di hadapan kita. Jadi husnudzon. Tapi tidak masalah, tetap mengingatkan, tidak masalah. Besok lagi, Bu, tolong ini, saya mau ujian. Mohon didoakan. Tidak masalah. Ya, walaupun ya mungkin di luar pengetahuan kita, orang tua mendoakan kita. Seperti itu. Tapi tidak masalah. Jadi jangan kemudian akhirnya suudzon. Wah, ibu saya nggak mau mendoakan, nggak mungkin orang tua kemudian tidak mau mendoakan anak-anaknya. Tapi tetap meminta, tidak masalah. Tapi ya tadi, mungkin waktunya jangan sering-sering. Ya. Cuma hanya mengingatkan. Ya, seperti itu. Hari ini mau ujian, mohon untuk didoakan, tidak masalah. Seperti itu. Dan kemudian jangan ketika jawaban seperti tadi, jangan akhirnya berburuk sangka. Tetap husnudzon dan doakan orang tua dengan doa yang terbaik seperti itu. Wallahu a'lam. Pertemuan berkaitan tentang masyarakat. Tadi dari Bogor, pembahasannya masih belakang, mohon saya kepada. Mengenai perbedaan masyarakat itu, kalau misalkan yang masih saya alami ketika saya
memasarkan barang orang, kemudian orang tersebut memberikan kesempatan untuk bertemu dengan pembuatnya. Dengan pembuatnya. Kemudian sekarang menjadi dari situ bagi saya, menjadi resiko bagi saya perantaranya, dan karena kemudian orang bisa langsung bertransaksi dengan si pembuatnya tanpa semata-mata untuk proyek selanjutnya. Apakah ketika seperti ini saya masih benar dengan pekerjaan proyek yang sudah menjadi transaksi antara pembeli yang saya buat dan membuat pekerjaannya? Ya, jamaah sekalian gini. Ini juga harus didudukkan dulu. Makelar atau apa kitanya calo ya. Jadi calo itu memang dia hanya perantara, hanya sebagai perantara untuk mempertemukan pihak pembeli dan penjual. Itu memang seperti itu perantara ya. Jadi ada yang mau beli ini, temukan sama pemilik barang, itu perantara. Beda kalau kasusnya dia yang beli, itu nanti beda, bukan perantara, beda lagi. Jadi perantara itu tugasnya mempertemukan antara pemilik barang dengan calon pembeli. Nanti mereka yang mengadakan akad sendiri. Terus bagaimana dengan maklarnya? Dia dapat fee, upah. Jelas. Dari mana upahnya? Nah, ini masalah. Kalau upahnya misalkan dari pemilik barang murni tanpa mengurangi harga atau menambahkan harga barang, misalkan boleh, nama masalah. Atau upahnya dari penjual, tolong beritahukan toko yang jual ini misalkan, nanti kalau ada saya kasih upah misalkan, maka dia berhak mendapat upah saja. Nanti dia yang akan jual beli dengan tokonya, itu namanya maklar ya. Jadi kalau upahnya murni dari penjual tanpa sangat paut dengan harga barang, maka halal. Atau murni dari pembeli, halal. Yang jadi masalah kalau misalkan gini, upahnya itu diambilkan dari menaikkan harga barang, itu jadi masalah. Jika tidak diberitahukan kepada pembeli. Jadi gini, harga misalkan genteng satunya 1.000, kalau dijual tanpa perantara 1.000, tapi ada pembeli datang lewat perantara, akhirnya apa? Dinaikkan satu genting menjadi 1.200. 200 ini oleh penjual atau toko material tadi tujuannya untuk memberikan upah kepada perantaranya tanpa memberitahukan kepada pembeli. Makin nggak boleh. Kenapa? Sama hanya dia mengambil harta pembeli tanpa sepengetahuan dia. Itu nggak boleh. Kecuali disampaikan, Pak, panjenengan datang ke sini lewat perantara, maka harganya saya naikkan 1.200. 200-nya mau saya upahkan untuk caloknya. Kemudian dia katakan, oh saya itu tidak masalah. Boleh. Seperti itu. Itu namanya perantara. Kalau seperti tadi, misalkan, berarti wakil. Ya. Wakil itu gini, ada seorang minta dibelikan barang, Pak, tolong ya, saya butuh barang ini, tolong belikan. Ya. Namanya wakil. Ya. Tapi ingat, kalau wakil berarti dikasih uangnya. Pak, tolong ini ada uang sekian, tolong berikan barangnya. Ya. Terus upahnya dari mana? Tergantung kesepakatan. Upahnya misalkan, Pak, nanti harga barangnya berapapun ya, sampaikan. Ada diskon dan sebagainya, berarti milik siapa? Milik yang punya barang atau milik yang mewakilkan atau bahasa kita apa namanya? Yang minta dibelikan, seperti itu. Ada diskon, ada macam-macam, kembali ke dia, bukan kepada wakil ini, bukan. Jelas? Ya. Atau misalkan kata yang mau beli barang, nanti pokoknya dari saya ini uang 100.000. Kalau kemudian antum bisa nawar sampai harganya 80, maka sisanya antum ambil. Maka itu terserah. Berarti dia dapat dari apa? Selisih harga tadi. Tergantung kesepakatan, tidak masalah. Ya. Atau mungkin dia wakil dari pemilik barang, nanti tergantung kesepakatan seperti itu. Nanti yang penting barang ini jangan dinaikkan ya.
Atau mungkin oh silakan dari saya 50.000, antum mau jual 100.000, 200.000 bebas. Namanya wakil. Ya. Sehingga memang harus disudutkan dulu. Kalau yang tadi jamaah salim maklar memang tugasnya apa? Mempertemukan antara pembeli dan penjual. Tapi kalau wakil, dia yang transaksi nanti. Karena dia jadi wakil. Maka wakil itu seperti pemilik barang atau seperti orang yang mau dibelikan barangnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau yang pernah saya alami, kalau yang pernah saya alami gitu, kebetulan mungkin saya dapat dari pemilik barang. Kemudian tapi yang terjadi pemilik barang, kalau pembeli itu ketemu dengan pemilik barang karena mau melihat barangnya. Dan dalam kesempatan si pembeli ini order pemilik barang. Apakah saya masih beratas komisinya atau bagaimana? Iya, kalau misalkan dia jadi perantara, dia berhak dapat jasa. Tapi masalah di akad-akad yang berikutnya, cuma kalau dia tahu misalkan di perantaranya dia, berarti dia ada jasa di situ, mempertemukan. Kemudian akad kedua, ketiga, keempat, pertanyaan dia terlibat tidak di situ. Kalau dia terlibat, dia berhak mendapatkan upah. Kan di perantara. Tapi kalau nggak terlibat gimana jemaah? Yang permasalahan dia udah ketemu sama yang sudah ketemu dengan pemilik barangnya, dan konsumen saya ketemu dengan pemilik barang itu. Jadi kan kesempatan berikutnya, ordernya dia mungkin bisa lalu bagian saya. Iya. Kalau dia melibatkan, dia tidak berhak mendapatkan upah. Dia mau narik apa? Orang nggak ada jasa jemaah. Kecuali memang dia ketika itu jadi perantara lagi, menghubungkan lagi. Oh Pak, ini si Fulan mau beli barangnya lagi. Akhirnya dia transaksi misalkan. Berarti ada jasa di situ. Atau mungkin dari awal kesepakatan. Oh nanti setiap transaksi ke sana, ya. Berarti Anda dapat fee misalkan, kesepakatan dari awal. Itu beda kasusnya. Berarti memang dia berhak berapa persen dari transaksi antara pembeli dan penjualnya. Jadi dari awal disepakati saja. Pokoknya gini ya, transaksi antum dengan penjual, setelah saya pertemukan, setiap ininya saya dapat berapa persen. Dia sepakat, oh iya, antum dapat 1%, ya sudah. Transaksi pertama, kedua, ketiga berhak mendapat 1%. Ya. Dari tanpa kesepakatan, ya nggak bisa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Berarti harus diangkatkan ya. Iya. Tanpa diangkatkan, berarti dia nggak jual jasa. Nggak ada jasa di situ. Tiba-tiba di 3 tahun dia transaksi, kemudian minta, ya nggak bisa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian dari awal, apabila suami saya selalu melihat video yang ada di Instagram atau TikTok, kemudian saya tegur, lebih baik lihat potongan video kajian daripada lihat video semacam itu. Jawabannya, apa kalau lihat video kajian harus diperlihatkan pada kalian? Bagaimana sikap saya dan seperti itu? Iya, sebenarnya gini ya masalahnya, antar sambil istri harus ada apa? Ya, saling bukan permukaan, soleh, tapi saling percaya jemaah. Jangan saling mencurigai, itu masalah. Ya. Terjadinya masalah karena satu dengan yang lainnya saling mencurigai, itu masalah jemaah. Padahal kita dilarang. Tidak boleh kita saling apa? Tajasus. Apa tajasus sama? Cari-cari kesalahan, itu nggak boleh. Karena orang jemaah, sempurnanya dia, kalau dicari-cari kesalahannya pasti ada. Ya. Makanya rumah tangga yang kerjanya suka nyari-nyari aib pasangannya, oh nggak akan kuat lama coba. Yang ada harusnya apa? Ketika punya pasangan dia tahu ada aibnya, tutup, tapi lihat kelebihan. Itu resepnya. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, la yafruqu mu'min mu'minata, tidak boleh seorang suami dia caci maki istrinya, nggak boleh. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia nggak suka dengan satu perangai, ya, pasti akan ada perangai yang lain yang membuat dia itu.
Artinya gini, ini juga aib. Beda gini, aibnya kalau misalkan itu maksiat jamaah. Jadi kalau aib yang tidak maksiat, jangan cari kesalahan. Itu yang pertama. Tapi kalau bagaimana aib itu maksiat jamaah. Ya, maka seorang istri punya kewajiban ingkarul mungkar. Jangankan suami, orang lain saja kalau melihat itu melakukan kemungkaran, kita wajib untuk mengingkari. Rasulullah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melakukan cegah dengan tangan. Kalau tidak mampu cegah dengan apa? Lisan. Kalau lisan pun nggak mampu, cegah dengan hati, dan itu sebenarnya iman. Ini bab ingkarul mungkar. Suami melakukan kemungkaran, misalkan, maka ingatkan dengan cara yang bijak. Dengan tahapan tadi, kalau dengan tangan bisa, tangan nggak bisa, lisan nggak bisa, hati. Tapi wajib diingkari. Nggak boleh kemudian malah didukung. Oh iya, oh bagus. Jadi nggak boleh jemaah. Masuk nanti ayat apa? Wala ta'awanu al-ismi wal udwan. Tapi ingat, negur pemimpin itu beda seperti negur apa? Kawan. Kalau teman melakukan kesalahan, bisa langsung, itu salah. Ya. Mungkin bisa. Tapi kalau negur pemimpin, itu nggak bisa. Di depan umum nggak bisa. Dengan bahasa apa? Mungkin vulgar langsung pun kadang nggak diterima, sulit. Karena pemimpin itu dia punya sifat suka memimpin, nggak mau dipimpin, suka memberikan nasihat, nggak mau dinasihati. Ya. Makanya ya, yang pernah saya sampaikan, jangan kemudian seorang wanita, nggak apa-apa nanti saya dapat calon, nggak paham agama nggak masalah, nanti ketika nikah saya dakwahi. Jangan dikira dakwah pemimpin itu mudah jemaah, sulit. Ya. Awalnya mungkin iya, setelah nikah ternyata suaminya diktatornya. Buru-buru nasihati jemaah. Karena memang sulit, itu sulit. Jadi tadi kalau istri ingin nasihati suami, mungkin butuh muter dulu jemaah. Cari waktu yang tepat, kata-kata yang tepat. Kalau sudah tepat, nasihati. Kok ternyata nggak terima, ya sudah. Ya, serahkan kepada Allah SWT. Karena hidayah di tangan Allah. Doakan. Masih ada cara yang lain, doakan. Seperti itu. Ya. Tapi kalau kemudian suami tidak melakukan kesalahan, ya cuma meninggalkan yang afdol misalkan. Ya bahasanya cuma ngajak saja dengan cara baik. Mas ayo kajian. Mas ya dengerin kajian saja daripada lihat hal-hal yang nggak manfaat misalkan. Tapi pun harus cari waktu yang tepat ya. Cari waktu yang tepat. Dan istri kalau misalkan sudah nikah bertahun-tahun, pasti sudah tahu karakter pasangannya. Masa sudah bertahun-tahun nikah nggak paham karakternya, itu kan masalah. Ya. Mungkin ketika jalan-jalan baru masuk situ. Atau ketika pokoknya lagi seneng ya, baru gajian, baru masuk. Ya, memberikan mungkin tadi saran, memberikan saran. Dan ketika bulan-bulan tua memberikan saran, masalah aja, ya. Uang menipis, ya. Kemudian SPP juga harus bayar, ya. Gajian nggak turun-turun. Istri ngasih tahu itu baik, tapi kalau caranya nggak tepat, waktu nggak tepat, maka jamaah sekalian, ya, saran yang baik itu berubah menjadi hal yang buruk. Berapa banyak hidayah ditolak gara-gara caranya salah. Nah, sehingga artinya gini, istri kalau memang sudah seperti tadi ya, sudah maksimal, sudah cari waktu yang baik, kata-kata yang baik misalkan, kok ternyata ditolak, maka sabar, karena itulah yang akan dialami oleh seorang dai. Ya. Ketika dia berdakwah pasti akan mengalami ujian. Sehingga ini jemaah sekalian, kita bicara sukses ya, sukses. Kita semua pengen sukses tidak jemaah? Pengen kan? Pertanyaan jemaah, orang dianggap sukses dunia itu seperti apa? Harusnya sudah tahu. Orang yang kata sukses dunia itu seperti apa jemaah? Kalau sukses di akhirat, masuk surga, sahih. Sukses dunia, pawawan. Antum dikatakan sukses dunia itu seperti apa? Ustaz, kalau saya sudah punya 3 rumah, kalau saya sudah punya mobil sport misalkan, itu versi dunia. Versi syariatnya seperti apa jemaah?
kondisi sehat, aman. punya stok makanan dari Ada yang pernah baca kitab Qaidul Arba karena Syekh Muhammad At-Tamimi jemaah. Ketika beliau menyebutkan 3 tanda kesuksesan. Apa jemaah? Ketika dia mendapatkan nikmat, bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, sabar. Ketika dia terjerumus ke kemaksiatan, apa? Bukan sabar. Segera bertobat kepada Allah. Itulah tanda kesuksesan seorang di dunia. Karena hidup kita nggak lepas dari ini. Orang zaman sekarang punya mobil 3 nggak pernah syukur. Kerjanya apa? Aduh, tenang, saya punya mobil lagi, pengen beli lagi. Udah punya rumah 5, masih tetap karena nggak pernah syukur. Hidupnya nggak bahagia, nggak sukses ya. Kalau kena musibah pasti akan menimpa kita jam. Sabar. Terjatuh maksiat, apa? Segera tobat. Itulah orang yang sukses. Bukan yang sekedar banyak mobilnya, bisa makan hari ini. Bisa makan hari ini tapi nggak mudah syukur, ya percuma. Nggak qanaah, seperti itu jam. Nah, sehingga harus penting ya prinsip kita itu tentang sukses dunia itu tadi. Ya, 3. Bukan orang yang banyak rumahnya, bukan. Banyak orang yang punya rumah matinya bunuh diri. Ya. Karena memang tadi nggak mendapat kebahagiaan, nggak mendapat kesuksesan dunia jam. Tapi kalau di akhirat jelas masuk surga seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Demikian ya Mas Adi, mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari bermanfaat. Kita coba. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.